Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sang Pendongeng. Bagi para pendengar setia Sang Pendongeng yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang diberikan kepada sang pendongeng dari, sebut saja namanya Akbar. Akbar ini asli orang Jawa dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Akbar ini bisa disebut juga saat itu playboy, jadi banyak sekali gadis-gadis yang ingin dekat dengan Akbar ini, karena Akbar ini orangnya baik, lucu, dan dia itu rela berkorban kepada teman-temannya. Jadi dia ini mudah bergaul, banyak sekali teman-temannya, dan itu membuat banyak juga beberapa temannya yang merasa tersaing oleh Akbar ini. Singkat cerita, Akbar ini di zaman itu mulai mengenal dunia Facebook seperti itu, dan dia akhirnya mendapatkan kenalan, bisa disebut itu, beberapa wanita yang dianggap dia ini membuat penasaran perempuan ini. Dan saat itu Akbar mulai gencar untuk mendekati wanita-wanita yang dianggap dia layak. Namun perlu diingat juga, Akbar ini sebenarnya anak yang patuh kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Jadi di saat ibunya berkata tidak, maka Akbar pun tidak melakukan seperti itu. Hingga saat itu Akbar menyodorkan 3 nama untuk dijadikan pendamping hidupnya, karena Akbar ini keluarganya agamis dan taat beribadah. Maka ibunya ini berkata, carilah wanita yang takut akan Allah, seperti itu. Dan 3 nama serta 3 foto itu disodorkan oleh Akbar kepada ibunya, dan akhirnya jatuhlah pilihan ibunya kepada seorang gadis yang bernama Ida. Dan Ida ini gadis Bali asli, seperti itu ya. Otomatis mereka berbeda keyakinan. Namun saat itu Akbar tidak menceritakan hal itu kepada ibunya, dan Akbar pasti tahu jawabannya. Bila hal itu diceritakan kepada ibunya, pasti ibunya akan melarang. Karena ibunya menjatuhkan pilihan ini kepada Ida, maka Akbar pun memutuskan untuk meninggalkan 2 gadis yang sudah didekati sebelumnya, dan Akbar fokus pada Ida ini. Dan ternyata saat Akbar semakin intens dekat dengan Ida ini melalui Facebook, percakapannya melalui Messenger seperti itu, barulah Akbar tahu bahwa ternyata Ida ini satu keyakinan dengan Akbar, dan hal itu menjadi semakin terbuka luas hubungan Akbar dan Ida. Singkat cerita, 1 tahun pun dilalui oleh mereka, dan Akbar ini memutuskan untuk mendatangi atau memperkenalkan dirinya kepada keluarganya Ida ini tadi. Dan setibanya Akbar di rumahnya Ida yang pastinya di Bali, sedangkan waktu itu Akbar ada di Jawa Tengah. Jadi dia
memberanikan diri untuk datang ke Bali, sedangkan di Bali tidak ada sanak saudara, teman atau apapun, tapi demi cintanya Akbar ini kepada Ida, hal itu ditempuh. Jadi bagaikan pepatah, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, seperti itu. Karena kalau sudah jatuh cinta itu apapun dilakukan. Ya, singkat cerita, Akbar pun datang ke rumahnya Ida dan memperkenalkan diri. Ternyata respon dari keluarganya Ida ini kurang bagus. Jadi karena Akbar ini orang Jawa dan tidak mengetahui bahasa daerahnya Ida, maka saat itu Akbar ini saat bertamu dia hanya diam dan dia mendengarkan dan dia hanya mengambil suatu atau menyimpulkan sesuatu bahwa keluarganya Ida ini tidak menerima dia dengan mimik wajah dari kakaknya dan ibunya Ida ini. Dan saat itu Akbar ini mencoba tenang, dan tidak lama kemudian Akbar ini berpamitan untuk kembali ke hotel. Seperti itu. Semua itu terjadi. Keesokan harinya Akbar ini pun pulang menuju ke Jawa Tengah. Dan sepanjang perjalanan dari Bali menuju Jawa Tengah ini, Ida menceritakan apa yang terjadi saat itu dengan abangnya Ida ini dan ibunya. Dan hal itu membuat Akbar terpancing emosinya dan dia marah-marah. Dia menyatakan kepada Ida bahwa dia serius dan sebagainya, dan Ida pun mencoba menenangkan Akbar. Dan semua itu berjalan dilalui oleh Ida dan Akbar. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Keluarganya Ida ini mencari, zaman sekarang disebutnya orang pintar seperti itu, untuk memisahkan Ida dan Akbar agar mereka tidak berhubungan lagi. Namun karena kekuatan cinta mereka berdua ini, semua hal-hal yang seperti itu mampu dilampaui oleh Akbar dan Ida. Hingga singkat cerita, 1 tahun kemudian Akbar dan Ida ini pun menikah. Dan pastinya pernikahan itu tidak digelar besar-besaran, hanya digelar sederhana saja, dan yang penting mendapatkan doa restu dari kedua belah pihak. Dipikir Akbar dan Ida semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang berbau mistik atau apapun. Itu hanya dilampaui dulu waktu mereka berdua meminta restu dari keluarganya Ida ini. Pikirnya Ida seperti itu. Ternyata tidak sampai di situ. Ternyata ada lagi salah satu keluarganya Ida ini yang sepertinya masih tidak suka melihat hubungan Ida dan suaminya ini. Hingga suatu ketika di saat Akbar ini pergi keluar kota, karena Akbar ini bergerak di bidang pertamanan dan dia suka mengerjakan pertamanan di balai kota, kadang di hotel seperti itu. Jadi saat itu Akbar ini pergi ke ibu kota karena ada proyek, dan saat itu Ida ini memiliki usaha kecil-kecilan seperti membuat kue-kue seperti itu dan dipasarkan melalui teman-temannya, sahabatnya, dan orang sekitarnya. Namun saat itu Ida mengalami keanehan. Saat dia bangun tidur pagi-pagi, dia sungguh terkejut karena di ruang tamu rumahnya Ida ini tiba-tiba Ida ini mencium aroma yang cukup busuk, bahkan bisa dibilang sangat busuk, melebihi dari bangkai binatang. Saat itu
Ida berpikir, ini bau dari mana? Kok menyengat sekali? Dan Ida ini pun mulai mencari sumber aroma bau busuk yang menyengat itu. Dan di luar dugaan, ternyata di ruang tamunya Ida ini sudah begitu banyak belatung. Belatung yang dari tanah kuburan. Dan itu hidup berjalan hingga meninggalkan bekas tanah-tanah kuburan di lantai rumahnya Ida. Saat itu Ida cukup terkejut. Ini dari mana datangnya belatung-belatung ini? Sedangkan ini juga tidak musim hujan, aneh banget ya. Saat itu juga Ida ini segera menelpon ke Akbar dan bahkan sampai memotokan belatung-belatung yang cukup banyak di ruang tamunya. Saat itu Ida berkata kepada Akbar, "Sayang, ini kok di ruang tamu kita banyak banget belatung ya? Ini asalnya dari mana ya?" Kata Ida melalui telepon. Dan kata Akbar, "Belatung? Kok bisa ada belatung? Emangnya siapa yang dari situ? Memangnya siapa yang datang saat aku berangkat ke Jakarta ini?" Jawab dari Akbar. Dan saat itu Ida pun menjawab bahwa tidak ada yang datang. Dan dia pun baru tidur sekitar jam 11 malam karena ada pesanan dan pagi itu harus diantarkan ke pemesannya. Dan saat itu pembicaraan itu berhenti sampai di situ karena Ida harus mengirimkan pesanan kuenya. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Waktu di rumah kue-kue pesanan itu dilihat Ida masih baik-baik saja dan tidak ada yang busuk atau basi atau seperti apa. Ternyata setibanya di rumah orang tersebut dan pemesan itu mencicipi makanan yang dipesan ke Ida, ternyata semua masakan makanan yang dikerjakan oleh Ida ini busuk semua, basi semua. Di situ Ida mulai berpikir, ada apa ini? Perasaan tadi waktu berangkat baik-baik aja. Namun karena Ida tetap profesional dan acara itu akan digelarnya sore hari, jadi masih ada kesempatan waktu untuk Ida membuat lagi. Namun saat itu kalau untuk membuat di rumah tidak mungkin karena jaraknya cukup jauh. Jadi Ida membuat makanan itu di rumah temannya ini tadi, dan semua itu berjalan dengan lancar dan acara pun berjalan dengan baik. Namun hal itu masih menjadi pikiran, masih ada ganjalan dalam hati dan pikirannya Ida ini. Hingga suatu ketika Akbar ini mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang karena pekerjaannya belum selesai. Dan di situ Ida biasa saja karena memang hal itu sering dilakukan oleh suaminya. Singkat cerita, saat itu Ida juga bekerja di sebuah instansi seperti itu, dan saat itu Ida ini mengalami cekcok atau sedikit ada permasalahan di tempat kerjanya dengan rekan kerjanya. Dan saat itu Ida memang tersulut emosinya karena Ida merasa tidak bersalah, dan yang dia lakukan untuk menolong rekan-rekan satu angkatannya, dan ternyata hal itu ditanggapi lain oleh rekannya yang lain, hingga permasalahan itu pun semakin memanas. Dan saat itu Akbar mulai menanyakan kepada Ida, karena Akbar sering melihat status-status di media sosial Ida ini seperti kata-kata sindiran seperti itu. Dan dia menanyakan kepada istrinya, "Sayang, itu kamu bikin status-status seperti itu untuk siapa sih? Kok kayaknya emosi banget gitu?" kata Akbar.
Dan di situ Ida pun mulai menceritakan bahwa dia sedang ada bermasalah gitu dengan teman kerjanya nih tadi. Dan saat itu Akbar mencoba menasehati Ida bahwa sudah, kamu nggak usah ikut campur, kamu diem, nanti biarkan itu urusannya Allah dengan orang tersebut. Kalau memang orang itu bersalah, jadi kamu tidak perlu untuk seperti itu, karena belum tentu orang yang kamu singgung di statusmu itu paham dan bisa berubah, ucap Akbar. Dan saat itu Ida pun menuruti atau mengikuti kata-kata dari suaminya. Dan sejak saat itu Ida ini diam dan tidak membuat status yang emosi atau apa, tidak. Dia diam. Namun dipikir hal ini usai, sudah berhenti. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dan temannya Ida ini yang merasa sakit hati kepada Ida ini, dia mulai mencari celah bagaimana caranya menghancurkan Ida sebisa mungkin agar Ida ini dipecat dari pekerjaannya. Saat itu di instansinya Ida ini ada acara satu instansi ini makan-makan seperti itu, dan ditunjuklah tempat untuk mengadakan acara makan-makan ini di rumahnya Ida seperti itu. Ida pun tidak masalah karena dia berpikir, oh ini teman satu pekerjaan semua yang datang gitu, jadi tidak mungkinlah suaminya ini akan marah-marah atau cemburu mungkin, karena yang datang juga mereka semua sudah mengenal siapa Akbar. Hingga singkat cerita, acara ini pun digelar. Namun di dalam acara makan-makan, masak-masak di rumahnya Ida ini terjadi sedikit keganjilan. Ada salah satu temannya Ida ini, sebut saja namanya Indah. Indah ini semua rekan-rekannya sedang membantu memasak Ida. Ada yang membakar ikan, ada yang menyiapkan bumbu-bumbu. Namun Indah ini dia sibuk mondar-mandir kamar mandi, hingga hal itu membuat teman-temannya yang lain ini curiga. Hingga akhirnya Ida sebagai pemilik rumah, dia menanyakan hal itu kepada Indah ini. "Dah, kamu kenapa sih? Kamu lagi sakit? Kok dari tadi aku lihat kamu mondar-mandir ke kamar mandi. Kamu sakit apa?" tanya Ida ini tadi kepada Indah. Kata Indah, "Iya, aku sudah hampir 10 hari ini aku diare. Bahkan diareku sampai ngeluarin darah," kata si Indah ini tadi. Saat itu Ida merasa kasihan, kok sampai separah itu, seperti itu. Tapi Ida tidak sempat berpikir bila orang yang mengalami diare parah atau kekurangan cairan itu pasti lemas dan tidak akan bisa berdiri. Dia akan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan infus. Tapi saat itu Indah ini baik-baik saja dan dia bisa berjalan dan sebagainya. Maka saat itu Indah ini bertanya kepada Ida, "Mbak, kamu punya pembalut enggak? Karena aku tadi lupa nggak mau pembalut," kata si Indah pada Ida. Kata Ida, "Ada, ya udah ntar aku ambilin." Nggak lama kemudian Ida ini menuju ke kamarnya dan mengambil pembalut dan menyerahkan kepada Indah. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan makan-makan dan bercanda. Sekitar jam 5 sore, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dan hal itu dianggap oleh Ida biasa saja, tidak ada masalah. Dan ternyata 3 hari kemudian Akbar ini pulang dari Jakarta, setelah dia pulang tugas mengerjakan keamanan di sebuah hotel. Dia pulang
sampai di rumahnya sekitar pukul 3 sore. Setelah itu, setelah dia tiba di rumah, dia bercerita kepada istrinya bahwa pekerjaannya baru selesai, dan hal itu ditanggapi oleh Ida ya dengan senang. Seperti itu, akhirnya suaminya pulang juga. Singkat cerita, Akbar ini segera menuju ke kamar mandi. Dia mandi karena dia akan menjalankan sholat asar waktu itu. Dan Ida sudah menjadi kebiasaan bila Akbar mandi, maka Ida ini membuatkan kopi untuk Akbar. Nah, saat Ida membuatkan kopi, sedang mengaduk kopi, Akbar selesai mandi, keluar dari kamar mandi, dia tiba-tiba bertanya kepada istrinya, pada Ida ini, "Sayang, kamu lagi halangan, lagi menstruasi gitu?" tanya Akbar sambil dia menggosok-gosok rambutnya yang basah. Saat itu Ida menjawab, "Enggak, kan udah minggu kemarin. Kamu kangen ya?" sambil menggoda suaminya. Saat itu Akbar berkata, bukan masalah kangen, tapi ada masalah lain." Saat itu Ida mulai mengernyitkan dahi dan berpikir. Kemudian Ida pun bertanya, "Masalah apa?" Kemudian Akbar pun sambil duduk di meja makan, dia berkata, "Itu tadi waktu aku mandi, kok aku ngendus bau darah nyengat banget ya? Aku pikir kamu yang lagi halangan," kata si Akbar. Kemudian Ida pun menjawab, "Enggak kok," dan hal itu pun berlalu dan tidak ada penjelasan, dan berpikirnya ya mungkin kebetulan saja. Namun dari kata-katanya Akbar ini masih menyita dalam pikiran Ida, karena Ida merasa tidak sedang halangan, dan Ida juga tidak memasak ikan segar seperti itu. Bahkan waktu malamnya Akbar ini juga menceritakan bahwa darah yang dicium aromanya itu sangat menyengat dan seperti darah orang yang keguguran. Saat itu Ida berpikir, darah dari mana dan siapa yang keguguran. Dan saat itu beberapa hari kemudian Akbar dan Ida ini mulai terjadi adu argumen, sebab Akbar mengira Ida lah yang bermain serong saat dia pergi kerja seperti itu. Saat itu terjadilah pertengkaran antara Akbar dan Ida ini. Sampai-sampai Akbar berkata, "Tunggu saja kamu ya. Nanti kalau aku sudah punya buktinya, aku bakal tunjukin itu buktinya semua kepada orang tuamu. Seperti apa tingkah lakumu saat aku kerja. Kamu tahu kan, aku kerja siang malam. Itu untuk siapa? Untuk kamu. Tapi ternyata jawabannya apa? Ini timbalannya. Kamu bermain serong di belakangku," ucap Akbar dengan ada emosi. Di saat itu, karena Ida tidak merasa melakukan hal seperti itu, Ida berkata, "Ya Allah Yang, kamu ngomong apa? Memangnya aku serendah itu sampai kamu ngomong seperti itu?" Nah, Ida sambil menangis, dan pertengkaran itu pun terus berlanjut hingga akhirnya Akbar ini pulang ke rumah orang tuanya Akbar yang di Jawa Tengah, dan dia menceritakan hal itu kepada ibunya. Saat itu karena ibunya Akbar ini juga menjalani ilmu kejawen, maka dicarilah oleh ibunya ini apa penyebab dari hal itu. Dan ternyata hal itu yang dipertengkarkan oleh Akbar dan Ida gara-gara darah yang ada di kamar mandinya rumah Akbar ini. Ternyata pelakunya adalah Indah. Ternyata saat ada acara makan-makan dan kumpul-kumpul di rumahnya Ida ini, dan Indah mengatakan dia sedang diare, ternyata saat itu Indah ini sedang keguguran dan dia menutupi karena dia hamil di luar nikah.
seperti itu. Dan hal itu membuat Akbar terbelalak saat ibunya mengatakan bahwa di kamar mandi rumah Akbar ini ada hal atau ada janin yang digugurkan di kamar mandinya atau di klosetnya. Saat itu juga Akbar segera menghubungi Ida istrinya, dan saat itu Ida ogah-ogahan untuk mengangkat telepon karena mereka baru saja bertengkar seperti itu. Namun karena dilihat beberapa kali Akbar menelpon, akhirnya diterima juga oleh Ida. Dan saat itu Akbar pun menceritakan bahwa yang ada di dalam kamar mandinya itu adalah darah janin yang digugurkan oleh Ida. Ternyata seperti itu. Saat itulah Ida ini terkejut. Ya Allah, ternyata Indah kelakuannya seperti itu, kata si Ida. Dan saat itu Ida berkata kepada suaminya bahwa bagaimana caranya ini biar tidak ada di dalam kamar mandinya atau dalam klosetnya seperti itu. Kemudian Akbar pun berkata, ya udah kamu tenang, kamu buat saja itu bubur merah dan bubur putih dan bacakan doa, nanti aku sama ibu yang beresin masalah itu. Dan hal itu keesokan paginya dijalanilah oleh Ida. Dan di luar nalar, di luar dugaan, malamnya setelah paginya mereka membersihkan noda bekas keguguran ini, dimakamkan secara layak di pemakaman, tiba-tiba Ida ini merasakan sakit yang tidak wajar. Ida ini merasakan badannya demam tinggi dan dia susah untuk bernafas. Dadanya bagaikan ditimpa oleh benda yang sangat besar. Saat itu dia pun mengatakan kepada suaminya bahwa dia mengalami sakit yang seperti itu, yang aneh. Maka saat itu karena posisi Akbar ada di rumah ibunya, belum kembali ke rumah di mana Ida berada, Akbar ini menceritakan lagi kejadian itu kepada ibunya. Dan lagi-lagi ibunya melihat bahwa Indah ini memang ada rasa tidak suka kepada Ida, dan apa alasan tidak sukanya tidak jelas juga seperti itu. Dan hal itu terjadi kurang lebih 2 minggu, dan saat itu sampai Akbar ini berpuasa, untuk berpuasa 3 hari ya, untuk bagaimana caranya agar istrinya ini sembuh, karena sudah dibawa ke dokter, diperiksa, minum obat dan sebagainya. Penyakitnya ini tetap setiap jam-jam tertentu, utamanya malam ya, tiba-tiba Ida ini sesak dan tidak bisa nafas, dan dia segera memegang dadanya sangat erat sampai menangis karena sakit sekali, kata Ida. Dan hal itu membuat Akbar semakin panik, semakin bingung, hingga Akbar ini ditelepon oleh ibunya karena waktu selesai Iqbal mengetahui bahwa istrinya ada yang mengganggu, dia segera kembali ke rumahnya. Dan berapa minggu kemudian, sekitar 3 minggu kemudian, ibunya Akbar ini menelpon Akbar dan berkata, "Le, kamu pulang dulu Le, ada yang mau ibu omongin," kata ibunya Akbar melalui teleponnya. Saat itu Akbar berkata iya, dan dia minta izin kepada istrinya untuk pulang ke kampung halamannya, ke rumah ibunya. Dan saat itu singkat cerita ibunya Akbar ini menceritakan bahwa Indah ini memang dari sejak dulu tidak suka kepada Ida, dan dia selama ini baik kepada Ida. Dia mencoba mendekati Ida untuk mencari celah seperti itu. Dan ternyata di rumahnya Akbar ini pun dikirim hal-hal gaib seperti itu. Dan ternyata yang menimpa tubuh istrinya ini, istrinya Akbar,
bukan lain Ida ini ternyata adalah sosok hitam besar dan berbulu, dan dia sangat mengerikan. Dan hal itulah yang membuat Ida ini di jam-jam tertentu dia sesak, tidak bisa nafas. Dan lagi ternyata di balik tembok kamarnya Akbar dan Ida ini ada yang menanami sesuatu, dan hal itulah yang membuat Akbar dan Ida ini selalu bertengkar, dan ada saja yang membuat mereka bertengkar hingga mereka merasa lelah karena hampir setiap hari mereka bertengkar. Satu hari mereka bertengkar, besok baik, besoknya lagi bertengkar, dan itu terus mereka alami. Dan saat Akbar menanyakan kepada ibunya apa tujuannya, ternyata tujuannya bukan lain adalah memisahkan Ida dengan Akbar. Dan tujuan utamanya, Ida ini akan dijadikan tumbal oleh rekannya sendiri. Dan sejak saat itu, mengetahui hal seperti itu, Akbar ini tidak terima, dan dia segera malam itu juga pulang kembali ke rumahnya, dan dia menceritakan semua hal itu kepada istrinya. Dan sontak istrinya pun terkejut karena semua itu di luar dugaan dari Ida. Dan saat itu juga istrinya juga bingung apa yang harus dilakukan, karena memang Ida ini muslim, tetapi dia tidak mengerti dengan hal-hal yang bersifat klinik atau mistis seperti itu. Kemudian Akbar pun berkata, ya udah kamu tenang, aku mau ke samping kamar dulu, aku mau lihat itu sebetulnya apa yang ditanam. Kemudian Akbar pun sambil membawa cangkul, dia mencangkul di samping kamarnya itu karena ada seperti taman kecil tepat di samping kamarnya Ida dan Akbar. Dan ternyata betul saja, itu sekitar setengah meter dari tanah itu, saat dicangkul oleh Akbar, ditemukanlah bungkusan kain kafan, dan diambil perlahan oleh Akbar dan dibuka, dan isinya sangat mengejutkan. Di situ terlihat ada foto serta ada nama Ida, dan tertulis di bawah nama Ida itu 3 kali kalimat mati, mati, mati. Saat itu tangan Akbar gemetar, takut, dan sangat terkejut melihat hal itu. Maka tanpa berpikir panjang, sebelum dia masuk ke dalam rumah lagi, dia berteriak dari depan rumahnya dan berkata kepada Ida, sayang, cepat kamu ngambil itu kunci motor. Mana, buruan ambil kunci motor, aku mau ke sungai, mau buang ini. Apaan sih ini, dasar biadab, gak punya otak. Disitulah Akbar marah-marah lagi dan berteriak karena emosi. Saat itu Ida bingung, loh suaminya ini kenapa, memang nemuin apa, sambil dia menyerahkan kunci motor. Saat itu Ida hanya bisa diam sambil bingung melihat ekspresi Akbar. Maka saat itu juga Akbar pun segera membawa bungkusan tanah kuburan beserta ada foto istrinya, fotonya Ida pastinya, dan namanya Ida, serta ada tulisan mati, 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 dan ada beberapa bunga di dalam situ. Segera sama Akbar dibawa ke sungai dan dibuang. Dan setelah pulang dari sungai membuang itu, Akbar segera masuk ke rumahnya dan menuju kamar mandi, dan dia berkata dari dalam kamar mandi, sayang, ini baju, celana, dan daleman semuanya tolong kamu bakar, kata Akbar kepada Ida. Dan saat itu Ida bingung, loh kok dibakar, memangnya kenapa harus dibakar? Dari dalam kamar mandi Akbar ini berteriak kepada Ida, udah bakar aja, nurut aja, apa sih yang
susah, tinggal dibakar, nanti kalau ada duit juga beli lagi baju kayak gitu, susah amat. Nurut gitu loh. Kok disuruh sama suami itu, ucap Akbar yang terlihat nadanya masih emosi. Saat itu Ida pun menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka segeralah dibakar baju, celana, serta dalaman Akbar ini. Setelah itu Akbar berteriak lagi untuk meminta tolong ambilkan handuk. Setelah itu diambilkanlah oleh Ida dan diberikan kepada Akbar. Dan setelah dia memakai baju dan setelah menjalankan sholat maghrib, barulah Akbar ini menceritakan apa yang sudah ditemukan dan apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga mereka berdua hingga hampir 3 tahun mereka berumah tangga belum mendapatkan keturunan dan mereka selalu bertengkar, dan pertengkaran itu tidak ada penyebab yang pasti, dan ternyata semua itu terjadi karena ulahnya Indah yang ternyata iri kepada Ida ini tadi. Jadi dari kisah ini semoga kita bisa memetik hikmahnya bahwa tidak semua orang sama seperti kita. 1000 kepala, 1000 pemikiran, dan 1000 sudut pandang. Maka dari itu mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih waspada lagi, karena hanya Allah lah tempat kita untuk berlindung dari segala hal. Mohon maaf pada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.